Kamboja U23 kalah, peluang timnas lolos ke semifinal masih terbuka. Kamboja U23 akan melawan Thailand U23 dalam partai terakhir grup A Piala AFF U23 2023 di PTT Stadium Rayong pada Senin 21 Agustus 2023 pukul 20.00 waktu setempat. Pertandingan ini berakhir untuk kemenangan Thailand dengan skor akhir 2-0. Dengan kekalahan Kamboja ini, maka timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke semifinal melalui jalur runner-up terbaik. Meski belum jadi angkat koper di Piala AFF, namun timnas Indonesia masih harus menunggu hasil pertandingan lainnya. Pertandingan tersebut adalah timnas Vietnam versus Filipina dan timnas Malaysia versus Timor Leste. Jika Vietnam berhasil mengalahkan Filipina atau minimal berakhir imbang dan Malaysia berhasil mengalahkan Timor Leste atau juga bermain imbang, maka timnas Indonesia akan lolos ke semifinal. Sebaliknya, jika Vietnam dan Malaysia kalah, maka timnas Indonesia harus angkat koper di Piala AFF U23. Pendukung PSIS dan Persib ribut, PSSI dorong supporter berbadan hukum. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga meminta kelompok supporter untuk berbadan hukum buntut keributan antara pendukung PSIS Semarang dengan fans Persib Bandung di PRI Liga 1 2023-2024. Arya mengatakan, sesuai transformasi sepak bola Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan Pasal 55, supporter perlu berbadan hukum. Pendukung Persija Jakarta The Jackmania menjadi contoh kelompok supporter yang telah berbadan hukum berbentuk perkumpulan ketika Diki Budi Ramadan kembali terpilih sebagai pemimpin organisasi pada Mei tahun ini untuk periode 2023-2026. Thomas Doll isyaratkan Persija belanja di bursa transfer tengah musim PRI Liga 1. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengisyaratkan akan berbelanja pemain pada bursa transfer tengah musim PRI Liga 1 2023-2024. PT Liga Indonesia Baru LIB bakal membuka periode pendaftaran pemain kedua PRI Liga 1 pada 1 sampai 28 November 2023. Thomas Doll tidak puas dengan aktivitas Persija Jakarta pada bursa transfer jelang musim PRI Liga 1 2022-2023. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu tidak bisa memaksimalkan kuota 6 pemain asing. Persija Jakarta memutuskan untuk memakai 5 pemain impor pada putaran pertama BRI Liga 1. 2 diantaranya bahkan didatangkan pada deadline day. Sementara itu, fans Persija Jakarta meminta tim berjulukan Macan Kemayoran itu untuk mendatangkan bomber house goal Arema FC Gustavo Almeida. Timnas Korea Selatan U17 konfirmasi uji coba melawan Indonesia juga Bayangkara FC. Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA mengonfirmasi agenda uji coba melawan Timnas Indonesia U17. Laga akan digelar pada 30 Agustus. Agenda uji coba ini sebelumnya disampaikan oleh PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir. PSSI menyebut bahwa laga akan digelar di sekitar Jakarta. Timnas Korea Selatan U17 juga direncanakan berlatih tanding melawan Bayangkara FC U20. Adapun agenda uji coba dijadwalkan 3 September. Timnas Korea Selatan U17 akan berangkat pada 25 Agustus, agenda di Jakarta, Indonesia akan berlangsung sampai 4 September. Ramadan Sananta kehilangan kepercayaan mencetak gol. Striker timnas Indonesia U23 Ramadan Sananta mengaku kehilangan kepercayaan diri untuk mencetak gol. Hal ini terjadi ketika gol keduanya dianulir wasit karena offside saat melawan Timor Leste U23. Timnas Indonesia U23 hanya menang tipis 1-0 atas Timor Leste pada laga grup B Piala AFF U23 2023 di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, Minggu 20 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Sebetulnya timnas Indonesia U23 dapat mengandalkan skor melalui tendangan Ramadan Sananta. Namun gol tersebut dianulir ketika striker Persis Solo itu sudah ada dalam posisi offside. Padahal dalam tayangan ulang posisi Ramadan Sananta onside. Ramadan Sananta merasa kecewa golnya dianulir. Hal ini jadi penyebab performanya menurun jelang pertandingan berakhir. Lusail Stadium resmi jadi venue laga pembuka dan final Piala Asia 2023. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dan panitia lokal Piala Asia 2023 telah menunjuk Lusail Stadium sebagai arena laga pembuka dan babak final turnamen itu. Pengumuman itu secara resmi dikeluarkan oleh AFC di situs resmi mereka. Lusail Stadium adalah stadion yang menjadi arena final Piala Dunia 2022. Saat itu timnas Argentina mampu mengalahkan Prancis lewat adu tendangan penalti pada laga itu. Lusail Stadium memiliki kapasitas 88.000 kursi. Stadion itu akan menjadi salah satu arena terbesar yang pernah digunakan dalam sejarah Piala Asia. Laga pembuka Piala Asia 2023 akan digelar pada 12 Januari 2023. Laga itu akan digelar di Lusail Stadium. Pada pertandingan itu, sang tuan rumah timnas Qatar akan menghadapi tantangan dari sang tetangga timnas Lebanon. Menariknya, Lusail Stadium hanya akan menggelar 2 laga di sepanjang Piala Asia 2023. Selain laga pembuka, Lusail Stadium juga akan menjadi arena laga final Piala Asia 2023 yang akan diselenggarakan pada 10 Februari 2024.
Putri Tangsel jadi juara kompetisi sepak bola putri U15 skala nasional. Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia ASBWI telah tuntas menyelenggarakan kompetisi usia remaja bertajuk ASBWI U15 Nasional 2023. Putri Tangsel menjadi juara setelah mengalahkan UPP Kintab FC. Putri Tangsel menang 3-2 atas UPP Kintab FC lewat babak adu penalti dalam babak final ASBWI U15 Nasional 2023 di Stadion Sumantri, Bojonegoro, Jakarta Selatan pada Minggu 20 Agustus 2023. Putri Tangsel mendominasi ASBWI U15 Nasional 2023. Pemainnya, Nasiwa Zetira Rahmat juga keluar sebagai pemain terbaik dan top scorer kejuaraan itu. ASBWI U15 Nasional 2023 menjadi kompetisi kelompok umur pertama ASBWI pada tahun ini. Posisi ketiga ASBWI U15 Nasional 2023 direbut oleh Gas Putri FC yang menaklukkan PSIS Semarang. Putri U15 juga melalui babak tos-tosan dengan 4-3. Pengamat sebut Thomas Doll cari-cari alasan setelah salahkan lapangan. Pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo menyoroti pernyataan Thomas Doll yang menyalahkan kondisi lapangan Stadion Patriot Candrabaga saat Persija Jakarta gagal mengalahkan Arema FC. Menurut Kesit, itu adalah alasan yang dicari-cari Doll agar tidak terlalu disalahkan atas hasil buruk yang diraih Macan Kemayoran. Selesai pertandingan, pelatih Persija Thomas Doll beralasan kondisi lapangan turut mempengaruhi jalannya laga. Pelatih asal Jerman itu mengeluhkan kualitas rumput Stadion Patriot yang kurang bagus. Pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo menyatakan bahwa alasan Thomas Doll soal kondisi lapangan terlalu dicari-cari, padahal skuad Arema FC yang berlaga di lapangan juga memiliki situasi yang sama dengan Persija. Aparel Timnas Indonesia Mills bekerja sama dengan perusahaan komik Amerika. Aparel Timnas Indonesia Mills terus melebarkan sayapnya. Terbaru, Mills menjalin kolaborasi dengan DC Comics. DC Comics adalah salah satu perusahaan buku komik terbesar dan tertua di Amerika. Mereka telah memproduksi banyak karakter pahlawan super seperti Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, hingga Aquaman. Chief Executive Officer CEO Mills, Ahau, mengatakan bahwa pihaknya dipercaya oleh DC untuk membuat produk bertema The Flash. Ini meliputi sepatu sepak bola dewasa dan anak-anak, sepatu futsal, sepatu running, jersey running, dan sepak bola, hoodie, dan lain sebagainya. Strategi PSSI dorong keterlibatan perempuan di sepak bola Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia masih minim keterlibatan perempuan, baik sebagai pemain, wasit, pelatih, hingga pengambil keputusan. PSSI terus mendorong keterlibatan perempuan di dunia sepak bola dengan menjalankan strategi tertentu. Baru-baru ini Lembaga Survei Indonesia LSI menggelar diskusi yang membahas rilis temuan survei nasional terhadap sepak bola Indonesia. Diskusi tersebut digelar secara virtual pada Minggu 20 Agustus 2023 sore waktu Indonesia Barat. Beberapa narasumber dihadirkan dalam diskusi tersebut seperti Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jaya Dihanan, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa, hingga pengamat sepak bola Akmal Marhali. Kehadiran para narasumber diharapkan dapat menghasilkan saran-saran untuk mengembangkan aspek bola nasional lebih baik lagi.